Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali lagi di sesi ruang kolaborasi yang kedua, yang mana pada sesi kali ini saya bersama Ibu Yuni Aryawati akan melakukan praktek coaching. Yang kemarin kami sudah sempat latihan dan untuk hari ini kami akan melakukan praktek coaching kami, di mana pada kesempatan yang pertama ini saya sendiri Linda Juwita akan berlaku sebagai coach dan rekan saya Ibu Yuni Aryawati akan menjadi kucinya. Bagaimana Ibu Yuni? Siap? Siap, Bu. Oke, baiklah Ibu Yuni. Assalamualaikum Ibu Yuni. Selamat sore. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat sore juga, Bu. Maaf, Bu ya, mengganggu waktunya sebentar. Oh, bagaimana Bu? Apa kabarnya? Saya lihat Ibu sepertinya bingung. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik. Jadi di sini, Bu, saya mau bercerita dan mau berdiskusi masalah yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Tapi mohon maaf ya, Bu, sebelumnya karena saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Ibu Yuni. Jadi begini Bu, saya mau curhat masalah yang saya hadapi sekarang, karena saya pikir Ibu Linda bisa membantu saya. Wah, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu Yuni? Jadi sebenarnya saya ingin mencari solusi dan pemecahan masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu. Kira-kira ada solusi apa ya dari Bu Linda nanti terkait masalah saya ini? Oh, begitu. Kira-kira setelah diskusi ini, apa yang Ibu Yuni harapkan? Di sini saya mengharapkan bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas, Bu, karena banyak sekali anak-anak saya yang tugasnya itu kurang tepat waktu mengerjakannya. Oh, masalahnya apa, Bu Yuni? Coba Bu Yuni ceritakan apa yang sedang Ibu Yuni rasakan. Mungkin saya bisa membantu Ibu. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa siswa di dalam kelas saya itu, Bu, yang malas mengerjakan tugas. Dari 32 siswa, terdapat 10 sampai 15 siswa yang terlambat mengumpulkan tugas, Bu. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada seluruh mata pelajaran, Bu? Jadi mereka ini anak-anak yang terlambat mengumpulkan tugas hanya pada mata pelajaran tertentu saja, Bu. Oh, seperti itu. Mata pelajaran apa, Bu Yuni? Mata pelajaran PKN, Bu. Mengapa kira-kira bisa begitu ya, Bu? Jadi waktu pelajaran PKN itu di kelas anak-anak itu kurang antusias sekali Bu belajarnya. Banyak anak-anak yang hanya diam saja. Mereka itu pasif dan kurang berpartisipasi aktif ketika pembelajaran berlangsung Bu. Bagaimana Bu Yuni mengajar PKN pada waktu itu, Bu? Ketika saya mengajar, anak-anak itu saya suruh membuka buku paket mata pelajaran PKN. Dan anak-anak di situ saya minta untuk membaca materi, setelah itu saya adakan sesi tanya jawab, Bu. Oh, bagaimana respon anak-anak diajar dengan langkah seperti itu, Bu? Ada 1 sampai 3 anak lah yang merespon ketika diajak tanya jawab, tapi anak-anak yang merespon itu rata-rata anak yang pintar dan hanya anak yang itu saja, Bu, yang merespon ketika saya ajak tanya jawab. Oh, jadi seperti itu permasalahan yang Ibu hadapi. Anak-anak tidak aktif dalam pembelajaran sehingga banyak yang tidak mengumpulkan atau tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Iya, betul sekali Bu Linda. Kira-kira bagaimana solusinya ya? Nah, sekarang Ibu Yuni sudah tahu kan permasalahannya. Lalu, upaya apa yang sudah Ibu lakukan? Jadi selama ini saya sudah melakukan upaya Bu. Yang pertama, saya sudah mengingatkan secara langsung ketika saya mengajar dan juga sering mengingatkan mereka melalui grup WA kelas pada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya.
Oh, jadi hasilnya tetap sama ya, meskipun sudah diingatkan. Tadi Bu Yuni cerita saat pembelajaran Bu Yuni menggunakan metode bercerita dan selanjutnya tanya jawab, tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif dan merespon. Apakah Bu Yuni sudah merefleksi pembelajaran Ibu Yuni di kelas? Mungkin Bu Yuni akan melakukan sesuatu agar anak-anak termotivasi seperti itu, Bu Yuni? Oh, ya ya Bu, mengapa saya tidak mencoba untuk menerapkan metode pembelajaran yang menarik ya Bu, sehingga pada pelajaran PKN anak-anak tidak bosan dan bersemangat dalam mengerjakan tugas. Oke Bu, saya nanti akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik, bervariasi dan menyesuaikan dengan minat belajar murid. Nah, itu adalah upaya yang bagus, Bu. Langkah yang bagus sekali. Mungkin selama ini dengan metode bercerita dan tanya jawab saja jadi kurang menarik ya, Bu. Iya Bu, mungkin selama ini metode mengajar saya kurang mampu mengaktifkan siswa dalam sepenuhnya berpihak pada murid, sehingga berpengaruh juga ya dalam ketepatan waktu mengerjakan tugas. Iya, benar sekali itu, Bu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Jadi setelah ini saya akan merefleksi pembelajaran PKN yang selama ini saya lakukan, saya akan menggunakan metode yang menarik dan juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa, agar siswa lebih aktif dan antusias mengikuti pelajaran PKN. Iya, betul sekali, Bu. Itu langkah-langkah yang bagus. Langkah-langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan idenya Ibu. Alhamdulillah saya sekarang menjadi lega Bu, saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apakah yang Ibu Yuni akan lakukan ke depannya, Bu? Komitmen saya yaitu di sini yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang menarik dengan cara saya, misalnya saya akan menggunakan Hmm. berbagai media pembelajaran untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga akan meningkatkan antusias anak-anak yang pada akhirnya tugas-tugas juga dapat dikerjakan tepat pada waktunya. Wah, keren sekali, Bu Yuni. Semoga dapat melakukannya dengan baik ya, Bu Yuni. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas solusinya. Sama-sama, Bu Yuni. Tetap semangat ya, Bu Yuni. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah, kami sudah melakukan praktek coaching yang pertama dan selanjutnya akan melakukan praktek coaching yang kedua di mana Ibu Yuni Aryawati selaku coach dan saya sendiri sebagai coachnya. Bagaimana Ibu Yuni? Apakah sudah siap? Oke Bu, siap. Oke, Bu Yuni. Assalamualaikum Ibu Linda, selamat sore. Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore juga. Maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Ya bagaimana Bu? Apa kabarnya? Saya lihat Ibu sepertinya bingung. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya memang bingung. Jadi di sini saya mau bercerita dan mau berdiskusi masalah yang saya hadapi Bu. Tapi mohon maaf sebelumnya karena saya sudah mengganggu waktunya Ibu ya. Oh, tidak apa-apa Bu. Silakan Bu, kalau mau bercerita Bu. Begini, Bu, saya mau curhat masalah yang saya hadapi sekarang ini. Karena saya pikir Ibu Yuni ini pasti bisa membantu saya. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Sebenarnya saya ingin mencari solusi dan pemecahan masalah yang saya hadapi. Kira-kira ada solusi apa ya dari Bu Yuni nanti terkait masalah saya ini? Oh, begitu. Kira-kira setelah diskusi ini apa yang akan Ibu harapkan? Di sini saya mengharapkan bisa meningkatkan fokus siswa dalam proses pembelajaran yang berlangsung dan bisa menarik minat belajar siswa, Bu. Oh, masalahnya apa ya Bu Linda? Coba Bu Linda ceritakan apa yang akan sedang Ibu rasakan, yang Ibu Linda sekarang hadapi, mungkin saya bisa membantu Ibu. Begini, Bu, akhir-akhir ini
ketika saya mengajar, ada beberapa siswa di kelas saya itu yang malas mengikuti pelajaran saya. Ada 3 sampai 4, Bu. Eee, saya ketika mengajar itu, mereka itu sering izin keluar dengan alasan apapun dan kembali lagi ke kelas jika jam pelajaran yang saya ajar itu sudah hampir habis. Mereka itu keluar, berbarengan, tidak satu orang, Bu, berdua sama temannya dan, sudah sering seperti itu, Bu. Oh, begitu. Nah, di sini apakah hal ini terjadi pada seluruh mata pelajaran, Bu? Mereka ini anak-anak yang rada malas ya, Bu, belajar sama saya dan, pada pelajaran tertentu saja, Bu. Jadi Bu Linda ini mengajar pada mata pelajaran apa, Bu? Saya mengajar mata pelajaran PPKN, Bu. Mengapa ya kira-kira bisa begitu, Bu Linda ya? Waktu pelajaran PKN itu di kelas, anak-anak itu sangat kurang fokus, Bu, ketika belajar. Banyak anak-anak yang hanya diam saja ketika proses pembelajaran berlangsung, dan ada juga asik sendiri di belakang ketika saya menjelaskan pelajaran, dan ada beberapa anak yang kata saya tadi sering keluar masuk kelas, Ibu. Jadi bagaimana Bu Linda mengajar PKN pada waktu itu, Bu? Ketika saya mengajar, saya menggunakan metode ceramah. Setelah itu saya menjelaskan dan meminta anak-anak untuk mencatat atau menyalin, materi dari buku paket yang mereka pegang. Bagaimana respon anak-anak diajar dengan langkah seperti itu, Bu? Dari, metode yang saya terapkan tersebut ada 3 sampai 4 anak yang merespon ketika diajak tanya jawab dan itu pun anak-anak yang memang, aktif ya, Bu, di kelas. Nah, dari anak-anak itulah yang 3 sampai 4 anak itulah yang, fokus menyimak selama proses pembelajaran saya. Dan ada juga beberapa siswa yang mendengarkan saya ketika menjelaskan materi yang saya ajarkan. Jadi seperti itu permasalahannya yang Ibu hadapi. Anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran sehingga ada beberapa siswa yang izin keluar masuk ketika proses pembelajaran ya, Bu. Iya, betul sekali, Bu Yuni. Kira-kira bagaimana ya, Bu, solusinya? Nah, sekarang Ibu Linda kan sudah tahu permasalahannya. Jadi, upaya apa yang sudah Ibu lakukan ke depannya nanti? Selama ini saya sudah melakukan upaya itu, Bu. Yang pertama, saya sudah mengingatkan mereka secara langsung ketika proses, pembelajaran berlangsung ya, Bu. Dan juga saya sering mengingatkan mereka melalui grup WA kelas pada anak-anak supaya tetap fokus dalam belajar dan mengikuti pembelajaran sampai selesai. Oh, jadi hasilnya tetap sama ya, Bu? Meskipun sudah diingatkan berulang kali, tadi juga Bu Linda bercerita saat pembelajaran Bu Linda menggunakan metode ceramah, tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif dan merespon. Apakah Bu Linda sudah merefleksi proses pembelajaran yang telah dilakukan Ibu Linda? Mungkin Bu Linda akan melakukan sesuatu agar anak-anak termotivasi. Seperti itu, Bu Linda? Oh, iya iya, mengapa saya tidak mencoba untuk menerapkan metode pembelajaran yang menarik, bervariasi, sehingga pada pelajaran PKN, anak-anak tidak bosan dan bersemangat dalam mengerjakan tugas maupun dalam mengikuti, pembelajaran saya. Oke, Bu, saya nanti akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik, bervariasi, dan menyesuaikan dengan minat belajar murid. Misalnya dengan cara saya membuat media pembelajaran yang menarik, sering juga menyelipkan video pembelajaran yang membuat, menarik, minat siswa untuk belajar. Nah, itu adalah upaya yang bagus, Bu. Langkah yang bagus, mungkin selama ini dengan metode ceramah saja jadi kurang menarik minat siswa untuk belajar. Iya, Bu, ya. Mungkin selama ini metode mengajar saya kurang mampu mengaktifkan siswa dan belum sepenuhnya berpihak pada murid. Sehingga berpengaruh juga ya terhadap fokus anak, terhadap minat belajar anak untuk mengikuti pelajaran saya. Iya, benar itu, Bu. Jadi, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Oke, Bu, setelah ini jadi saya, seperti yang Ibu kasih saran di atas tadi, saya akan, pertama merefleksi pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Saya juga akan menggunakan metode yang menarik,
bervariasi, juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa agar siswa lebih aktif dan antusias mengikuti pelajaran saya. Iya benar Ibu, itu langkah-langkah yang bagus sekali Bu Linda. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan idenya Ibu Linda. Alhamdulillah, saya sekarang menjadi lega, Bu. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang Ibu Linda akan lakukan ke depannya? Komitmen saya yaitu di sini saya akan lakukan ke depannya itu saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang menarik dengan cara saya misalnya saya akan menggunakan berbagai media pembelajaran untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga akan meningkatkan antusias anak-anak yang pada akhirnya anak-anak fokus dalam pembelajaran yang berlangsung. Keren sekali Bu Linda. Semoga dapat melakukannya dengan baik ya Bu Linda. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu Yuni atas semua solusinya. Sama-sama Bu Linda, tetap semangat ya Bu menghadapi anak-anak tersebut. Siap Bu, saya akan selalu semangat. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sesi praktek coaching kami sudah selesai dan kami sudah berganti peran. Yang mana Ibu sesi yang kedua ini Bu Yuni sebagai coach dan saya sendiri sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.